Hai, kalian pernah gak sih baru aja goreng tahu terus pas diangkat langsung kepikiran buat ambil satu? Tapi ternyata panas banget. Nah, jadi sebenarnya kejadian ini tuh bisa dijelasin pakai fisika loh. Gak ribet kok, malah gampang banget dipahamin kalau kita lihat dari kehidupan sehari-hari. Yuk kita bahas bareng soal suhu, kalor, dan kenapa tangan kita bisa ngerasa panas cuman gara-gara tahu. Kita mulai pembahasannya ya. Apa sih itu suhu? Suhu adalah ukuran seberapa panas atau dinginnya suatu benda. Termometer bisa bantu kita untuk mengukur suhu dengan menunjukkan berapa suhu tersebut dengan angka. Nah, biasanya kita pakai istilah Celcius untuk menyatakan suhu dari suatu benda. Misalnya, air mendidih di 100 derajat Celcius, suhu tubuh manusia sekitar 37 derajat Celcius, dan kulkas bisa sampai 4 derajat Celcius. Saat tahu digoreng, suhunya bisa lebih dari 90 derajat Celcius. Nah, karena tangan kita lebih dingin waktu kita pegang tahu yang panas, kita langsung ngerasa kepanasan. Tapi sebenarnya itu belum masuk ke kalor loh. Itu baru menyebutkan beda suhu aja. Selanjutnya adalah kalor. Jadi, kalor adalah energi panas yang mengalir dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin. Contohnya, saat tahu baru diangkat dari minyak, kemudian kita memegang tahu tersebut, maka kalor dari tahu tersebut akan langsung berpindah ke tangan kita. Nah, karena tangan kita lebih dingin dan kemudian tangan kita menerima energi dari tahu tersebut, maka tangan kita akan merasa panas. Jadi bukan karena tahu itu memberi panas ke tangan kita, tapi karena energi dari tahu itu mengalir ke tangan kita. Selanjutnya adalah perbedaan antara kalor dan suhu. Jadi kadang orang-orang suka salah paham sama suhu dan kalor. Mereka pikir suhu dan kalor itu hal yang sama, padahal suhu dan kalor itu beda ya. Suhu adalah nilai atau angka yang nunjukin seberapa panas suatu benda, sedangkan kalor itu adalah energi yang bergerak dari benda yang bersuhu lebih tinggi menuju benda yang bersuhu lebih rendah. Sebagai contohnya, coba kalian bayangin dua panci berisi air panas, yang satunya kecil dan satunya lagi besar. Suhunya itu sama-sama 80 derajat Celcius. Tapi panci yang lebih besar punya lebih banyak kalor karena airnya lebih banyak. Jadi, kalor itu tergantung pada jumlah zat dan kenaikan suhunya. Selanjutnya ada rumus kalor. Jadi untuk mencari jumlah kalor, kita menggunakan rumus Q sama dengan M dikali C dikali delta T, di mana Q itu adalah kalor, M adalah massa zat, C adalah kalor jenis, dan delta T adalah perubahan suhu. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh kalor dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering banget ketemu fenomena kalor dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya waktu masak air, goreng tahu, nyetrika baju, sampai waktu kita demam pun tubuh kita mengalami perubahan suhu. Nah, saat menggoreng tahu, kompor kasih panas ke wajan, terus dari wajan ke minyak, dan dari minyak ke tahu. Ini semua itu proses perpindahan kalor. Dan bukan cuma itu, kalor juga bisa bikin zat berubah wujud. Misalnya, es batu yang dikasih kalor akan mencair dan lama-kelamaan bisa menguap. Selanjutnya kita masuk ke eksperimen kecil. Kalian bisa coba pegang sendok logam dan sendok plastik yang sama-sama diletakkan di ruangan biasa. Nah, padahal mereka itu ditaruh di suhu yang sama, tapi kenapa logam terasa lebih dingin? Jadi, itu karena logam lebih cepat menghantarkan kalor dari tanganmu. Kalor yang ada di tanganmu akan dengan cepat mengalir ke logam, makanya tanganmu akan ngerasa dingin. Sedangkan plastik lebih lambat menghantarkan kalor, sehingga nggak akan terlalu terasa dingin. Nah, dari tahu goreng aja kita bisa belajar banyak
tentang fisika, tentang gimana panas berpindah, kenapa tangan kita bisa ngerasa panas, dan bedanya suhu sama kalor. Jadi, ilmu itu nggak harus rumit, kadang jawabannya ada di dapur, di piring, atau bahkan dari satu potong tahu yang masih panas. Buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.